Gap Year tahun pertamaku, bagian 2, awal mula. Tidak ada sesuatu yang pasti selain takdir. Sekalipun sesuatu itu sudah di depan mata, jikalau memang tidak diperuntukkan menjadi milikmu, maka tidak satu pun dari kedua tanganmu mampu menggenggamnya. 5 Juni 2019. Masih jelas membekas situasi malam itu. Aku yang sampai pada sore itu masih periang, jatuh ke dalam palung kemuraman yang gelap tak tersentuh sinar tidak lebih dari 2 jam setelahnya. Hujan turun sejak tadi siang. Bukan hujan yang mendamaikan, yang turun bersama rintik air dan irama yang menenangkan, tapi hujan yang berkendarakan angin dan bersenjatakan kilat. Suasana yang sangat mendukung untuk datangnya sebuah berita yang tak pernah kudamba untuk tersurat. Semua adik-adikku sudah tertidur pulas, meskipun jam masih menunjukkan pukul 7.30 petang. Kedua orang tuaku baru selesai menunaikan sholat Isya. Mereka masih berada di ruangan sholat yang kami sebut tajuk. Sedangkan aku sedang sibuk melihat senarai barang yang belum aku persiapkan untuk keberangkatan nanti. Wah, min seminggu tapi masih banyak yang belum aku punya. Kelutusku sebari menjambak rambutku yang tak cukup panjang itu. Mataku kemudian berkeliling mengikuti telunjukku, mengabsensi barang-barang yang tersebar di seluruh ruangan kamarku. Kalau masih gini, mending gak berangkat minggu depan, celotehku sembarangan. Tak begitu lama setelah itu, ketika aku hendak membereskan semua barang ke dalam tas koperku, terdengar suara notifikasi berbunyi, bersama dengan sebuah mail yang keluar dari layar utama HP-ku. Mataku menjalari satu persatu kata di dalamnya, sampai berhenti pada satu titik. Dengan berat hati, kami menginformasikan bahwa yang akan diberangkatkan untuk program mitra beasiswa kuliah ke Turki berubah menjadi satu kandidat saja. Sontak aku mati rasa, terlebih saat kuteruskan membaca dan kudapatkan bukanlah namaku yang tertulis di sana. Aku terduduk kaku dengan tatapan kosong, menangis lirih tanpa suara, seakan membersamai tangisan langit malam itu. Pikiranku kalut, tak bisa ku gerakan satu jari pun. Selama hampir 1 jam, aku hanya terduduk bisu. Bagaimana aku akan menjelaskan kepada semua orang yang sudah tahu dan ikut merayakan dan berbahagia tentang rencana kuliahku ini? Bagaimana aku akan menghadapi kakak-kakak dan adik-adikku yang sudah berekspektasi tinggi terhadapku? Bagaimana orang tuaku menghadapi pendapat orang jikalau mereka dikomentari tentang nasib anaknya ini? Bagaimana aku bisa beraktivitas normal setelah semua orang di lingkungan rumahku taunya aku adalah calon sarjana yang akan lulus dari universitas terkenal dan sukses menjadi dosen dan profesor? Ragaku runtuh, sedangkan pikiranku berkelana mencari jawaban untuk semua pertanyaan itu. Ini terlalu di luar dugaan. Bagaimana bisa hadiah terindah yang terasa seperti mimpi itu benar-benar berakhir bahkan lebih pendek daripada episode mimpi di malam-malamku? Bukan mendramatisasi, tapi memang begitu adanya, bahwasanya berdiri pun sempat aku tak sanggup. Tapi perlahan ku coba berdiri, sembari menyeka air mata yang sedari tadi membajiri pipiku tanpa henti. Mataku masih kosong tak bergeming, sedangkan kakiku mulai melangkah dan tanganku pada akhirnya berhasil menggaut gagang pintu. Kini badanku berada di ambang pintu, sementara pikiranku masih melanglang meraba-raba kata yang bisa kugunakan untuk menjelaskan situasi yang sulit ini kepada ibu dan ayahku. Sempat tangisku jatuh lagi ketika aku berdiri di ambang pintu itu. Semakin ku tahan, semakin terasa sakitnya. Luka tanpa rupa memang semenyakitkan itu. Ini bukan pertama kalinya, tapi ini sangat berbeda dan jauh menyiksa. Harapan keluargaku untuk memiliki lulusan sarjana terasa telah usai. Bagaimana aku bisa menjadi contoh untuk adik-adikku jika aku gagal? Pikiranku kembali diselubungi ketakutan. Kini ku beranikan untuk melangkahkan kakiku. Selangkah demi selangkah keluar kamar tidurku, menuju ruangan tempat kedua orang tuaku berada. Kulihat ibuku masih menggunakan mukenanya. Ayahku sedang memetik-metik tasbihnya. Keduanya masih berzikir di tempat sholat, membelakangi tempatku berdiri. Kuratapi punggung mereka dengan tatapan sendu. Bahu dan tangan itu telah mereka perjuangkan untuk pendidikanku. Dan sekarang aku harus menyampaikan situasi yang sulit ini. Jujur, aku tak sanggup pada mulanya. Isak tangisku menjadi tak terkontrol. Kedua orang tuaku berbalik badan dan aku langsung tersungkur memeluk ibuku. "Mi, ayah harus bagaimana sekarang?" Keluhku dalam pecahan tangis yang terseduh-seduh.
Ibuku dan ayahku tertegun sembari mengusapi punggungku. Naon atuh, sok tenang dulu. Ibuku memberanikan memotong ocehanku yang tak terkendali itu. Aku terus berkata-kata, mulai dari permintaan maaf sampai kehujatan terhadap diri sendiri pun keluar. Ya, sadar, istighfar. Ayahku berusaha ikut menenangkanku. Akhirnya aku pun berhasil menenangkan diri dan kami pun pindah ke ruang tamu. Sok, jadi ada apa tuh sampai kamu nangis begini teh? Tanya ibuku membuka percakapan kami malam itu. Lidahku masih keluh dan sulit rasanya untuk menyampaikan berita ini. Ya, sok, tong sieun nyaritakan jadi kolot mah, bujuk ayahku. Kali ini beliau tidak menggunakan logat Indo-Sunda, mungkin agar lebih bisa menyampaikan rasanya. Jadi gini mih, Pak, perlahan aku mulai membuka suara. Maaf sebelumnya, ayah teh si Gana gak jadi keluar negeri. Akhirnya berita pun tersampaikan dan tekanan yang tadinya begitu berat terasa lebih lega setelah kata-kata itu berhasil kuucapkan. Nah, kenapa ya? Tanya ibuku. Kemudian kusodorkan pesan mail yang kuterima tadi kepada mereka. Ayahku tidak bisa membaca dengan lancar. Ibuku yang membacanya. Apakah pihak sekolah tidak akan memberikan pilihan lain ya? Tanya ibuku kembali setelah selesai membaca isi pesan itu. Kalau dilihat dari isi pesannya, sepertinya tidak ada, Bu. Terlebih memang di penandatangan surat beasiswanya pun memang tertulis bahwasanya kemungkinan adanya perubahan itu bisa terjadi. Jelasku yang sudah lebih bisa kembali berbicara dengan lebih tenang. Memang beasiswa yang kudapatkan itu bukanlah dari pemerintah ataupun lembaga lain, melainkan kemitraan sekolah dengan universitasnya. Aku terpilih memang karena semasa sekolah aku termasuk siswa yang aktif dalam berorganisasi dan berprestasi baik dalam akademik maupun non-akademik. Banyak alumni sekolahku yang memang berhasil berangkat dan belajar di Turki dengan program beasiswa ini. Sejak kelas 10 dulu, aku selalu bermimpi untuk menjadi bagian dari mereka. Makanya ketika aku mendapatkan kesempatan ini, aku merasa perjuanganku selama ini terbayar dengan mimpiku untuk berkuliah di sana. Namun apa boleh buat, memang benar. Tak peduli seberapa dekat kamu dengan mimpimu, kalau hal itu memang bukan untukmu, maka kamu tidak akan memilikinya. Kalau buat emak sama apa mah, selama kamu bisa menjaga martabat kamu sendiri, tidak kuliah di luar negeri pun tidak apa-apa. Kamu juga harus bisa menerima. Toh masih ada waktu ikut tes kuliah di dalam negeri kan? Ucap ibuku sembari tersenyum menguatkanku. Beliau memang tersenyum, tapi dari sorot matanya tampak jelas keruntuhan. Bukan karena kecewa, melainkan ikut merasakan sakit akan takdir yang baru saja menimpaku. Apa setuju sama emak? Yang penting mah kamu masih dalam koridor agama dan tetap menjadi diri sendiri. Ayahku menambahkan dengan logat Indo-Sundanya itu. Mendengar kata-kata mereka, hatiku terasa lebih damai, meskipun sudah pasti tidak sepenuhnya dapat menerima. Aku memang anak ke-8, namun aku ditempatkan oleh situasi untuk mengemban tanggung jawab layaknya anak pertama. Permasalahan keluargaku bertumpu pada keuangan dan hutang piutang. Ya, aku tumbuh sedari kecil dengan tiada hari, tiada minggu, tiada bulan tanpa menemui pihak bank ataupun orang-orang yang menagih hutang. Aku sudah tahu kondisi keluargaku dan beban orang tuaku sejak kecil. Itulah kenapa aku selalu menempa diri sendiri untuk memiliki pendidikan yang layak agar aku bisa memperbaiki keadaan mereka. Aku yakin kondisi mereka seperti ini tidaklah lain karena mereka harus membesarkan ke-14 anaknya. Aku mendengar bahwasannya rumah besar yang kita tempati saat ini dulunya dimulai dengan satu bidang ruang yang bahkan tak cukup untuk memiliki dapur dan kamar mandi. Sering terbayang olehku perjuangan kedua orang tuaku sejak mereka menikah dahulu. Ibuku yang katanya dulu adalah putri dari keluarga berada tidak pernah merasakan hidup susah di masa kecilnya. Namun dengan hati yang lapang, beliau mau bertumbuh dengan ayahku yang dulu hanya lulus sekolah dasar saja. Dari saat lahirnya anak pertama, mereka sudah menganggap bahwa seorang anak adalah sumber nikmat dan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Oleh karenanya, mereka membesarkan kami dengan penuh kesungguhan, meskipun tentunya hidup mereka memiliki lebih banyak kebutuhan yang tidak jarang membuat mereka keteteran dengan kekurangan dalam perekonomian. Memang sangat miris sekali. Ketika ke-14 anaknya tumbuh, bahkan sampai saat aku mengalami kisah ini di umurku yang ke-18 ini, mereka masih harus bekerja tiada henti di hari tua mereka. Ketujuh kakakku kini sudah berkeluarga. Sayangnya mereka belum bisa membantu orang tua dari segi keuangan karena permasalahan kebutuhan mereka pun seringnya susah menemukan solusi. Tak jarang bahkan pada akhirnya mereka masih harus meminta bantuan ibu dan ayahku.
yang pada nyatanya merekalah yang sebenarnya sedang perlu dibantu. Namun yang namanya orang tua, mereka tak pandang usia dan tak pandang bulu. Selama mereka bisa mengusahakan untuk membantu, mereka sekuat tenaga mencarikan jalan keluar untuk anak-anaknya. Bahkan jika dilihat dari kacamata bisnis, usaha mereka itu sudah cukup untuk hidup damai. Jika memang sejak dulu mereka hanya hidup berdua, dan atau jika sekarang mereka sudah terbebas dari anak-anak yang seringnya masih meminta. Namun memang luar biasa, begitulah orang tuaku, dan seperti itulah orang tua kalian juga. Dengan situasi keluarga yang seperti itu, pada akhirnya akulah yang kini mereka harapkan untuk menjadi yang pertama yang memberikan perubahan. Aku tidak pernah menganggap posisi itu sebagai beban, karena sejak dulu tidak ada yang lebih membahagiakan selain bisa membantu keluargaku terlepas dari beban satu persatu. Berat memang, tapi aku yakin ini tiada lain adalah jalanku mencari amalan dengan berbakti. Dalam prosesnya pemikiran positif seperti ini pasti akan diuji. Akan ada masa naik turun di mana kita mempertanyakan niat dan tekad baik kita tadi. Dan tak jarang sebagian dari kita memilih menyerah dan membiarkan harapan tadi dikalahkan oleh rasa lelah dan jenuh dan membiarkan kepercayaan diri mereka jatuh dari lereng perjuangan kembali ke lembah kegelapan. Apakah kalian ada di posisi yang sama? Jangan khawatir, kalian tidak sendiri. Pada waktu yang tepat, semuanya akan berganti. Semuanya akan berlalu. Karena begitulah hidup, tak akan selamanya terhindar dari empedu.